Jadi di sini kami dari BPWB Angkatan 24 akan melakukan podcast nih teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan diri dulu. Saya Larissa Tiskar Abida, saya Naila Rahmani Amani, dan saya Tamimah Khairunisa. Nah, di sini kita bersama dengan narasumber dari Kampung Wisata Warung Boto dengan Bapak Purnomo. Ya, dengan Bapak Purnomo. Oke, jadi di sini podcast ini kita akan membicarakan mengenai pentahelix dari Kampung Wisata Warung Boto. Oke, mungkin akan kita mulai ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa sih Kampung Wisata Warung Boto itu dan mungkin sejarahnya dibangunnya dari Kampung Wisata Warung Boto ini apa? Oke, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan saya Purnomo yang sampai saat ini dipercaya atau diamanahi untuk memimpin dan mengelola Kampung Wisata Warung Boto. Secara singkat, Kampung Wisata Warung Boto mulai kami dirikan atau kami resmikan di tanggal 30 Juni 2013. Sudah lahir belum nih? Kelas berapa waktu 2013? 6. Oke. Kan 1 SMP. 2013 kan? 1 SD, 2 SD dong. 2 SD. Oh iya, Ding. Iya. Itu masih kecil ya? Iya, masih kecil, Pak. 2013 30 Juni menjadi titik awal pertama kalinya Kampung Wisata Warung Boto berdiri. Kemudian konsep Kampung Wisata kami dengan mengambil konsep wisata edukasi, wisata seni, wisata budaya dan wisata sejarah. Oh iya. Kenapa wisata edukasi? Kenapa wisata seni? Kampung Wisata Warung Boto konsep besarnya adalah pemberdayaan masyarakat yang ada di kawasan Kelurahan Warung Boto. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat kami adalah dengan mengambil paket wisata edukasi pelatihan daur ulang sampah, di mana daur ulang sampah di Warung Boto ini sudah ada sejak sebelum kami ada. Jadi ketika ada gerakan seperti itu, kami jadikan paket wisata edukasi untuk mengelola atau mungkin mengenalkan kepada wisatawan yang lain tentang cara membuat souvenir dari bahan daur ulang plastik. Gitu. Kemudian di tahun 2019 paket wisata edukasi kami bertambah menjadi pewarnaan paket wisata pewarnaan kain shibori. Ya, pewarnaan kain shibori ini adalah sebuah mewarnai kain dengan cara dilipat yang kemudian diberi pewarna. Jadi, kemudian di tahun 2022 mau ke 2023 ini kami bekerja sama dengan salah satu penyedia souvenir di kawasan Kampung Wisata Warung Boto, yaitu owner Cerita Resin. Nah, di sana ada paket wisata pelatihan juga. Nah, kami ajak bareng dengan di tempat kami, jadi ada paket wisata pembuatan souvenir dari bahan resin. Gitu kira-kira. Oh iya, baik. Berarti untuk tadi itu ada edukasi, kesenian, budaya dan sejarah. Oh iya, baik. Oke. Mungkin kita lanjut ke bagian pentahelixnya apa? Ya. Yang pertama itu apakah ada kerjasama dengan akademisi? Kalau untuk akademisi, dari awal kami berdiri di beberapa kampus yang ada di Yogyakarta ini datang ke tempat kami. Selain membantu kami, juga mereka beberapa kegiatan yang lain adalah untuk melihat dan menilai tentang pemberdayaan masyarakat. Yang pertama kali datang ke tempat kami, salah satu kampus UPN Veteran membuat logo Kampung Wisata Warung Boto. Kemudian dalam waktu dekat kemarin juga teman-teman dari FEB UGM juga datang ke tempat kami. Mereka merancang tentang keberlanjutan Kampung Wisata Warung Boto, tentang bagaimana membuat atau mengkonsep tentang kegiatan yang ada di kawasan pinggir kali, pinggir Sungai Gajah Wong. Itu teman-teman dari UGM juga datang merencanakan adanya pembuatan komplek UMKM kuliner. Jadi mereka membuat bentuk desain tentang warung kuliner yang ada di Kampung Wisata Warung Boto besok akan seperti ini. Kemudian dari kampus-kampus yang lain, dari Sanata Dharma, kemudian dari UKDW, kemudian dari UNY itu juga sering datang ke tempat kami. Selain itu juga
kampus-kampus yang berlatar belakang pariwisata, SCE, STPRAM, kemudian API, kemudian dari apa lagi dari pariwisata sering datang ke tempat kami. Kemudian dari UGM ini juga selain bekerja sama dengan kami, dari Fakultas Teknik kemarin juga mencoba mau membuat bentuk kerajinan atau bentuk bahan dari daur ulang sampah untuk dijadikan konblok dari Fakultas Teknik UGM. Konblok itu apa ya? Konblok itu untuk jalanin itu loh. Oh. Ya. Oh yang Yang berjalan itu dari Fakultas Teknik UGM. Bulan Agustus kemarin 1 bulan mereka mengadakan penelitian karena di tempat kami juga masing-masing RW di Kelurahan Warung Boto kan mempunyai bank sampah. Nah, diajak kerjasama untuk mengumpulkan bank sampah yang kemudian daur ulangnya itu dijadikan bahan untuk membuat konblok itu. Cuman karena waktunya cukup sebentar, jadi masih trial error, masih belum sempurna. Mudah-mudahan di lain kesempatan atau mungkin di angkatan yang lain akan disempurnakan lagi oleh teman-teman dari Fakultas Teknik UGM. Gitu. Berarti kalau sampai sekarang itu kerjasama dengan akademisi itu artinya masih aktif ya Pak? Ya. Masih banyak dan masih terjalin baik. Oke, masih terjalin baik dan harapan kami juga setiap waktu mungkin di dalam kurun 1 bulan itu pasti ada beberapa teman mahasiswa yang datang ke tempat kami. Terus kalau dari pihak akademisi sendiri itu pernah terlibat dalam pelatihan atau kayak pendampingan di kampung wisata ini nggak ya Pak? Ada. Di bulan Februari selama akhir Januari sampai menjelang bulan puasa di bulan Maret itu ada salah satu kampus isi itu mereka membuat alat musik dari daur ulang sampah. Yang Musik apa itu Pak? alat musiknya ada alat musik dari seruling. Dari seruling tapi dibuat dari bahan daur ulang sampah. Kemudian ada alat musik kayak semacam pianika itu, tapi lewat aliran air. Ya, jadi mungkin ada program sendiri ya, tapi yang jelas nada yang dihasilkan bisa membuat nada bentuk bunyi-bunyian lagu. Nah, kebetulan mereka hampir 2 bulan di sini melakukan pendampingan pelatihan alat musik dari daur ulang sampah itu. Ya. Ada pendampingan Nggih. juga. Berarti itu sudah ada hasilnya ya Pak? Ya, sudah ada hasilnya meskipun sampai sekarang juga ketika akan kami performkan masih belum sempurna seperti saat mereka yang membuat, ya kan beda kan. Ketika tangan-tangan dari mahasiswa isi itu yang membuat sendiri, mereka mainkan sendiri, hasilnya sangat luar biasa sekali. Ya, sangat ada notasi lagunya kelihatan. Tapi begitu yang membuat warga sendiri, ya seperti itulah. Tapi paling tidak sudah ada gambaran bahwa daur ulang sampah ini selain dibuat kerajinan juga bisa dibuat alat musik. Gitu. Terus dari kerjasama dengan akademisi ini, apakah bisa membantu pengembangan di kampung wisata Warung Boto itu kenapa? Jelas. Karena memang teman-teman akademisi yang datang ke tempat kami biasanya dengan wajah dan pemikiran baru. Kemudian ketika mereka bersosialisasi ke tempat kami, mereka tentu akan mempunyai usulan-usulan yang di luar ekspektasi kami. Seperti tadi kami contohkan, dia bisa membuat atau merangkai alat musik dari daur ulang sampah yang itu di luar ekspektasi kami kan. Kemudian selain itu juga logo yang diciptakan oleh teman-teman itu tidak di luar perkiraan kami. Oh, ternyata situs Warung Boto yang menjadi ikon kami ketika dibuat logo hasilnya seperti ini. Nah, itu juga ada hasil karya dari teman-teman akademisi yang ada di Kota Jakarta. Berarti sangat berpengaruh ya Pak? Ya, luar biasa, sangat membantu kami terutama ide-idenya, kemudian bagaimana memberikan usulan ketika kami akan ada musrenbang misalnya. Nah, itu hasil dari teman-teman akademisi yang ada di Kampung Wisata Warung Boto. Sekarang selanjutnya itu untuk kerjasama dengan pemerintah Pak, itu bentuknya apa aja dan siapa aja itu yang maksudnya pemerintah itu siapa aja yang kerjasama gitu? Kalau dihitung kerjasama bukan kerjasama namanya, tapi
pemerintah itu memberikan kontribusi kepada kami. Nggih. Jadi salah satunya adalah berupa pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Rata-rata itu mulai dari tingkat kelurahan, kemudian kementerian atau kecamatan, sampai tingkat pemerintah kota atau dinas pariwisata kota, itu hampir di setiap tahunnya kami selalu mendapatkan slot kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusianya. Jadi salah satu contohnya adalah baru saja kemarin dilaksanakan tentang bagaimana melakukan pemasaran secara online. Selain meskipun kami sudah tahu, meskipun kami sudah pernah melakukan, meskipun kami sudah pernah berkegiatan sebelumnya, tapi dengan semakin sering diadakannya, kami akan semakin sering tahu. Kami semakin sering mengenal bahwa pemasaran itu tidak hanya lewat leaflet, tapi juga lewat online, lewat basis sosial media dan lain-lain. Bukan hanya kepada Kampung Wisata Warung Boto, tapi jaringan yang ada di Kampung Wisata Warung Boto itu juga merasakannya. Seperti UMKM, karena UMKM ini bagaimanapun juga merupakan stakeholder kami yang menjadi unggulan juga, baik itu UMKM kuliner, UMKM craft maupun UMKM fashion. Itu ketika ikut pelatihan bersama kami, mereka juga jadi semakin tahu bagaimana cara membuat gambar ini menarik, bagaimana cara membuat gambar ini menjadi enak ditonton, yang kemudian dia share atau dia promosikan lewat sosial media mereka, gitu. Tapi berarti kalau pelatihan itu maksudnya kan beda-beda ya Pak. Kalau selain tadi pemasaran lewat online gitu, kira-kira kayak gimana lagi sih Pak, contohnya apa lagi? Bagaimana mengelola sebuah web? Ya, kalau pelatihan online sekarang kan lebih tidak hanya lewat Instagram, Facebook atau yang lain, tapi kan web akan yang lebih sering dikunjungi orang. Jadi pelatihan membuat web ini mulai dari mendapatkan linknya, kemudian mengelola webnya itu sendiri, kemudian bagaimana mengupdate webnya itu sendiri. Nah, pada intinya karena pelatihan itu kan bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM. Hasil yang kami dapatkan pun juga sangat lumayan terasa. Terutama kami juga bisa mampu mengetahui bagaimana mengelola SDM itu dengan baik. Kemudian bagaimana kami mempromosikan kampung wisata kami untuk biar bisa dikenal lebih luas, tidak hanya di wilayah Kota Yogyakarta tapi juga di luar Kota Yogyakarta lewat adanya website. Karena memang tujuannya dengan adanya websitenya itu otomatis orang akan semakin tahu keberadaan Kampung Wisata Warung Boto, yang harapannya tentu saja meningkatkan kunjungan wisatawan untuk masuk berkunjung ke Kampung Wisata Warung Boto. Untuk ini Pak, kalau kayak event-event gitu, ada kolaborasi nggak sama pemerintah gitu? Ada. Beberapa event yang kami laksanakan didukung juga oleh pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Baik itu lewat Dinas Pariwisata Kota maupun lewat Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Event yang kami dapatkan pun juga berasal dari slot anggaran yang ada di Pemkot maupun Pemda DIY. Jadi apa yang kami sajikan, apa yang kami tampilkan, yang kemudian kami suguhkan kepada wisatawan, baik itu seandainya nanti wisatawan datang ke tempat kami atau kami sajikan dengan wisatawan lokal Yogyakarta, semua kegiatan tersebut kami dapatkan dari atau lewat pemerintah kota, lewat Dinas Pariwisata maupun Pemda DIY lewat Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk bentuk eventnya itu apa aja Pak? Atau apakah kayak tadi kan ada seni gitu, ada pertunjukan seni atau apa? Macam-macam. Yang terakhir di sebelum bulan puasa kemarin kami mengadakan kegiatan di situs Warung Boto dengan mengadakan sendera tari. Sendera tari yang kami tampilkan adalah sendera tari Lawung Panji. Itu kami dapatkan lewat Dinas Pariwisata DIY. Kemudian untuk pemerintah kota lewat Dinas Pariwisata Yogyakarta kami dapatkan di kegiatan ST Square. Itu berupa pementasan panggung, di mana di situ kami bisa show force tentang kekuatan yang ada di kami, baik itu lewat UMKM-nya, kemudian lewat pertunjukan keseniannya yang kami tampilkan, dengan harapan wisatawan yang kebetulan datang ke ST Square bisa mengetahui bahwa oh ini Warung Boto, nanti kampung wisatanya ada di sana, kita kunjungan ke sana gitu. Kalau yang
tadi Sendratari itu gimana tuh Pak antusiasnya masyarakat Kampung Wisata Warung Boto ke Sendratari itu gimana Pak? Rame? Kalau untuk antusias dari penonton lokal itu tentu saja sangat antusias sekali nggih, karena tidak sangat jarang kami bisa mengadakan kegiatan di Pesanggeran Rejowinangun atau situs Warung Boto. Kemudian untuk antusiasme dari wisatawan luar itu memang kami membatasi karena kapasitas tempat duduk yang tidak banyak. Jadi waktu itu hanya sekitar 150 tempat duduk yang kebetulan terisi oleh wisatawan yang datang ke Kampung Wisata Warung Boto. Yeah. Selanjutnya untuk yang kayak ada dari pemerintah sendiri itu ada kayak bantuan kayak dana atau anggaran gitu nggak Pak buat Warung Boto? Kalau bantuan secara langsung nggak ada Mbak. Oh nggak ada. Yeah. Yang kami dapatkan ya seperti tadi pelatihan yang pertama, kemudian pameran potensi itu yang kami dapatkan. Kalau bentuk money cash kami tidak ada. Yeah. Terus kayak untuk peran pemerintah untuk situs Warung Boto sendiri, apakah Bapak mengetahuinya? Atau? Yeah, kalau untuk situs Warung Boto memang selama ini dikelola oleh BPK Wilayah 10, yang artinya adalah pemeliharaan dan renovasi ditangani oleh mereka di bawah Kemendikbud. Jadi untuk pemerintah sendiri tidak bisa masuk ke sana. Karena sudah berbeda sudah berbeda ranahnya. Tapi yang pasti apapun yang ada di sana sangat berpengaruh pada kami. Karena apapun yang mereka ciptakan sampai situs Warung Boto bisa semegah itu, toh nanti juga akan berbalik ke kami selaku masyarakat yang ada di sekitar situs Warung Boto, yang kami hanya bisa memanfaatkan lewat potensi-potensi yang ada di sana, lewat jaringan Kampung Wisata Warung Boto. Masih dengan pemerintah, apakah pernah ada kendala gitu Pak dalam komunikasi atau ya intinya kolaborasi dengan pemerintah, kendalanya itu seperti apa Pak kalau boleh tahu? Kendala yang kami dapatkan memang tidak bisa kita rasakan secara langsung Mbak, tapi pada intinya adalah apa yang kami inginkan tidak bisa langsung dilakukan saat itu. Seandainya kita mau minta bantuan atau kerjasama dengan pemerintah, artinya bahwa semuanya itu terjadwalkan atau tersusun secara anggaran. Jadi apa yang akan kami laksanakan di tahun besok, tahun ini kami harus sudah mempunyai gambaran, harus mempunyai rancangan. Jadi ketika kami masukkan proposal ke Dinas Pariwisata Kota maupun DIY, itu kegiatannya dilakukan di tahun yang akan datang. Selanjutnya untuk kerjasama dengan pengusaha itu, apakah ada Warung Boto kerjasama dengan pengusaha gitu Pak? Seperti tadi cerita resin itu ya Pak? Ya, kalau untuk pengusaha secara besar yang saat ini kami kelola atau kerjasama dengan kami, yang pertama adalah pengelola offline store Cerita Resin. Itu adalah produk kerajinan yang ada di Warung Boto yang kami gandeng karena kebetulan alamatnya ada di kawasan Kelurahan Warung Boto, yang alhamdulillah ownernya juga berkenan untuk bekerja sama dengan kami. Kemudian salah satu hotel juga di kawasan di dalam Kelurahan Warung Boto, ini kami kerjasama dengannya. Jadi seandainya nanti ada wisatawan yang datang, kemudian kebetulan mau menginap di homestay, kalau homestaynya penuh, kami arahkan ke hotel tersebut. Jadi ada kerjasama dengan hotel gitu ya? Ya, ada kerjasama dengan hotel. Boleh tahu hotel apa itu? Namanya Hotel Livin. Alamatnya di Jalan Babaran. Oh, tadi di jalan depan ya, sini ya? Depan sana. Itu saya kerjasama dengan, meskipun tidak kerjasama secara tertulis, tetapi ketika by kontak kami mendapatkan sambutan lebih baik. Jadi tidak perlu misalnya harus reservasi gini-gini, enggak. Kalau kami yang mengontak, kebetulan ditanggapi oleh manajemen dengan baik. Ya. Jadi kayak kalau misal di sini homestay penuh, langsung arahkan ya, kami arahkan ke sana, langsung diterima. Untuk kolaborasi ini udah berjalan berapa lama Pak? Kalau untuk Cerita Resin mulai tahun 2022. Kemudian kalau Hotel Livin ini mulai pertengahan 21. udah lebih lama. Ya, lumayan lah. Selain dari pengusaha-pengusaha ini tadi, itu ada nggak ya Pak kerjasama dengan UMKM? Kalau UMKM bukan kerjasama namanya, tapi kami
merangkul mereka. Nggih, karena apa? Karena UMKM yang ada di Kelurahan Warungboto ini menjadi potensi unggulan juga untuk Kampung Wisata Warungboto. Baik itu UMKM kuliner, UMKM kerajinan maupun UMKM fashion ini tidak kerjasama tapi kami rangkul. Artinya bahwa setiap kali kami ada kegiatan, setiap kali kami ada kunjungan, itu kami tawarkan ke mereka. Silakan datang ke Taman Warungboto misalnya. Akan ada kunjungan dari teman-teman pemerintahan Narmada Lombok. 30 orang atau 50 orang. Silakan mereka menggelar dagangannya di sini. Nah, kami bekerjasama seperti itu. Jadi silakan teman-teman UMKM ini menggelar dagangannya di sini, kemudian seandainya laku, seandainya terjual, itu ya buat mereka. Kami tidak menerima sepersen pun atau persentase berapapun tidak kami terima, karena semuanya untuk teman-teman pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Warungboto. Iya, ini kan tadi ada UMKM kuliner ya Pak, Iya. yang kayak paling menonjol tuh apa Pak? Kami mengangkat satu ciri khas Kampung Wisata Warungboto namanya makanan bendul, Mbak. Ya, bendul ini kebetulan di Jogja ini cuma ada 2 tempat menjual dan tempat membuatnya. Yang pertama adalah di restoran Bali Raos Kraton, yang kedua di Kampung Wisata Warungboto. Bendul ini merupakan makanan kesukaan Ngaso Dalem. Jadi makanan kesukaan raja. Raja dalam arti yang sebenarnya gitu. Raja makan sultan begitu. Nah, karena memang bendul ini memang mempunyai cita rasa yang sangat unik. Bisa dikatakan bendul ini adalah getuk naik kelas. Karena terbuat dari singkong gitu. Getuk naik kelas. Ya, kalau disajikan biasa ya singkong dari getuk-getuk seperti itu, tapi dibuat bendul rasanya akan lain. Varian rasanya di Kampung Wisata Warungboto ini ada 4. Ada bendul rasa original seperti yang di Kraton, kemudian rasa coklat, kemudian rasa koko pandan, dan yang terakhir rasa durian. Jadi rasanya banyak gitu. Ya, rasanya varian rasanya bermacam-macam. Itu berarti hasil dikembangkan gitu ya Pak? Inovasi dari salah satu ibu yang ada di Kelurahan Warungboto. Itu kan untuk makanannya ya Pak. Kalau minuman apakah ada? Kalau minumannya kami mengembangkan dengan minuman rempah, minuman seruni dari konsep bahan serai jeruk nipis, tapi oleh salah satu ibu di kawasan Kampung Wisata Warungboto ini ditambahi beberapa rempah di dalamnya, seperti kunyit, kemudian ada kapulaga juga, kemudian ada apalagi ya, banyak macam rempah yang akhirnya menimbulkan cita rasa yang berbeda. Jadi seruni yang ada di Kampung Wisata Warungboto dibandingkan seruni dengan di tempat lain ini mempunyai cita rasa yang berbeda. Kemudian ada lagi satu varian produk minuman lagi namanya Senjalaga. Senjalaga ini bahannya dari serai, secang, jahe dan kapulaga. Senjalaga. Jadi Ada filosofinya Pak? bukan filosofi tapi cerita menarik saat menciptakan nama Senjalaga. Jadi ceritanya seperti ini. Pada tahun 2023 kemarin saat puasa, Kampung Wisata Warungboto menjadi salah satu dari 11 kampung wisata yang mengikuti kegiatan lewat Kemenparekraf. Kebetulan bulan puasa, nah hari pertamanya minuman atau makanan yang disajikan itu minuman ini. Kemudian saya kan ditanyakan hari kedua, hari ketiga apa Mas Pur gitu. Saya menyatakan hari keduanya itu besok minumannya wedang setup gitu. Nah selesai kegiatan di hari pertama, istri saya komplain, bukan komplain, apa ya namanya, istilahnya sedikit protes lah. Kalau bisa jangan setup, karena setup sudah digunakan oleh kampung wisata di tempat lain begitu. Nah terus saya tanya minumannya apa? Belum tahu, besok lah. Nah akhirnya di hari berikutnya menjelang asar itu istri saya meramu, membuat dan lain-lain seperti itu. Ketika saya tanya namanya belum ada namanya. Terus bahannya apa? Itu tadi serai, secang, jeruk, jahe, kapulaga, apa begitu. Apa namanya loh? Nah, dibawa ke tempat pertemuan, di tempat kami mengadakan kegiatan itu. Kebetulan korlapnya yang hari pertama kemarin buka puasa di Warungboto, hari kedua ini masih buka puasa lagi tempat Warungboto. Dia tanya sama saya, minumannya apa ini Mas? Yang disajikan hari ini, setup bukan? Nah, bukan Pak, lain Pak, ini belum ada namanya ini. Nanti kita icipi bareng-bareng begitu. Nah, saat buka puasa, yang ngicipi, wih kok rasanya kayak gini Mas? Tanya sama saya, bahannya apa Mas? Bahannya serai, secang, jahe, kapulaga, terus apa begitu Pak. Nah,
mungkin dia penasaran, dia kontak semua narasumber yang ada di kota Jakarta ini sama teman-teman pendampingnya sini. Datang ke Kampung Wisata Warung Boto, ada minuman enak begitu katanya. Nah, 10 kampung wisata yang didampingi oleh Kemenparekraf itu narasumbernya dan lain-lain datang ke Kampung Wisata Warung Boto. Yang tadinya cuma 15 orang sudah ditentangi sama teman-teman yang lain, akhirnya 70 orang datang ke tempat kami. Banyak banget. Hanya untuk mengicipi, mencoba minuman itu tadi. Belum ada namanya. Belum ada namanya. Iya. Nah, terus Bapak ini namanya Pak Yud, namanya Korlap Kemenparekraf. Dia ngorek-orek sendiri. Wah, senjala apa namanya? Serai, secang, kapulaga ini. Kemudian dia cerita, ini minuman ini hangat dari jahe, ada kapulaganya, diminum di kala senja. Wah, gitu kan. Akhirnya terciptalah Senjalaga. Ya. Sebuah minuman berbahan serai, secang, jahe, kapulaga diminum di kala senja. Gitu. Keren namanya. Nah, selanjutnya dari komunitas. Nah, jadi dari yang sudah tadi sama pengusaha itu ada nggak Pak kolaborasi atau kerjasama sama komunitas? Kalau dengan komunitas jelas, terutama komunitas seni ya, karena beberapa sanggar yang ada di Kelurahan Warung Boto ini kami gandeng untuk kami tampilkan performa mereka kepada para wisatawan yang datang ke Kampung Wisata Warung Boto. Kemudian pegiat budaya juga, seandainya nanti ada teman-teman atau wisatawan yang datang ke Warung Boto pas di bulan Muharram atau Suro. Nah, di tempat kami ada jamasan tosan aji atau membersihkan tosan aji atau keris dan lain-lain. Nah, silakan kalau misalnya pada saat itu kami sedang ada kegiatan itu, teman-teman pegiat budaya, pegiat tosan aji mau datang ke Warung Boto dan kita sama-sama belajar merawat tosan aji yang ada. Itu juga ada. Salah satu komunitas budaya di tempat kami. Jadi ada banyak ya Pak, Ya. sama dengan komunitas. Nggih. Untuk tarinya sendiri itu ada berapa komunitas ya Pak? Kalau untuk sanggar hampir semua RW itu mempunyai sanggar, Mbak. Nggih, tergantung nanti bukan sanggarnya yang kami ambil, tapi SDM sanggarnya itu yang kami ambil. Misalnya RW 1 SDM-nya kecil-kecil nih, misalnya TK ke bawah atau kelas 2 SD ke bawah. Kebetulan kami pengen membuat sebuah sendera tari yang melibatkan anak-anak. Nah, kita ajak mereka. Kemudian di RW 2 ada penari klasik gaya Yogyakarta. Nah, kami ajak mereka, nanti kami tokohkan di sendera tari ini. Kemudian RW 3, RW 4 sampai RW 9 seperti itu. Jadi kami tidak mengambil sanggarnya, tapi kami mengambil SDM-nya. Tentu saja atas izin kepala sanggarnya. Jadi kami melibatkan semua sanggar-sanggar yang ada di Kelurahan Warung Boto untuk bisa tampil atau bisa menampilkan satu buah karya sendera tari yang ada di kawasan Kampung Wisata Warung Boto. Berarti kebanyakan kayak dari masyarakat lokal gitu ya Pak? Ya. Kalau misalnya dari luar Warung Boto ini apakah ada? Ada beberapa di antaranya, terutama untuk yang kelompok pengrawit. Oh iya. Ya, kalau pengrawit yang karawitan itu. Iya. Kalau yang ada di Warung Boto kan bukan menyepelekan yang sepuh-sepuh atau yang sudah senior, tapi kalau yang senior itu kalau ketika kita mau membuat sebuah garapan musik ya, sendera tari itu kreativitasnya berkurang atau kreativitasnya tidak terlalu liar gitu, liar dalam tanda kutip ya. Tapi ketika kami menggandeng beberapa pengerawit yang ada di luar yang kami kenal, yang muda-muda meskipun tidak banyak tapi paling tidak bisa menjadi motor di dalamnya. Nah, kreativitas liarnya itu yang sangat yang dibutuhkan. Oke, lanjut. Setelah dari komunitas, media Pak. Jadi apakah Kampung Wisata Warung Boto ini udah kerjasama dengan media seperti kayak media cetak atau media publikasi gitu-gitu, apakah ada Pak? Kalau kerjasama secara tertulis tidak ada Mbak. Tapi kalau kerjasama lewat kontak atau by phone atau mungkin by event itu kami selalu kabarkan ke teman-teman media cetak maupun media online. Jadi ketika misalnya kita mau menggelar acara nih di Taman Warung Boto, kemudian kita share ke teman-teman wartawan. Silakan kalau mau meliput, ada Bernas ID, ada timeline, time zone itu juga ada, kemudian detik.com juga ada, kemudian ada apalagi ya yang sering datang ke tempat kami itu. Beberapa wartawan media cetak maupun online
itu selalu datang ke tempat kami, selalu saya hubungi ketika kami mau mengadakan kegiatan atau event. Berarti tidak secara tertulis, tapi karena Bapak kenal dengan Ya, kenal dengan beberapa wartawan itu, Wartawan-wartawan. kami mengajak mereka, menggandeng mereka supaya meliput kegiatan kami yang kemudian dipublikasikan lewat media mereka. Jadi Warung Boto sendiri ini sudah sering ya Pak masuk di koran atau Iya. di artikel gitu? Nggih, di beberapa media cetak, mungkin hampir setiap 4 bulan sekali mesti selalu ada. Oh, jadi lumayan Rutin sering ya. ya. Iya. Sering ya Pak. Masuk di ini. Selanjutnya, dari media-media sendiri ini tuh cukup baik nggak Pak dalam mempromosikan itu? Itu cukup Apakah berpengaruh efektif ya? gitu, Pak? Efektif atau? Kalau dibilang efektif, secara rating saya setiap kali melihat mereka kunjungan ke medianya ya banyak sih. Banyak. Lebih banyak. Gitu. Jadi meskipun kami tidak menerima secara langsung, tapi paling tidak dengan beberapa pembaca yang berkunjung di situsnya, kita akan tahu yang kenal dengan Warung Boto itu sekian, yang mengetahui tentang Warung Boto itu sekian, yang mengetahui bahwa kemarin Warung Boto ada event itu sekian. Jadi meskipun tidak kami rasakan, tapi paling tidak nama kami diketahui oleh dikenal luar. Gitu. Pernah nggak untuk kalau ini bukan cenderung sama ya, tapi mungkin ada orang yang meliput Warung Boto, terus Warung Boto jadi viral, terus banyak yang datang gitu, pernah nggak ya Pak? Mungkin Kalau yang paling membuat viral itu ya putranya Pak Jokowi waktu prewedding itu, Mbak Kahiyang sama Mas Bobi. di Ya Warung kan, di Boto. situs Warung Boto. Oh. Preweddingnya tahun 2017. Jadi kenapa Warung Boto mulai dikenal atau kenapa Warung Boto itu terkenal ya sejak Mbak Kahiyang prewedding di situ. Ya, itu ada cerita uniknya itu. Jadi gini, Gimana itu, Pak? beberapa hari sebelumnya, mungkin hitungan minggu ya, saya itu ditelepon oleh nomor yang tidak saya save. Nomor tidak dikenal. Iya, yang tidak dikenal. Kebetulan nomornya, meskipun nomornya nomor 021 nih. Kebiasaan saya, setiap kali nomor itu belum saya kenal atau belum saya save, nggak pernah saya angkat. Betul sih, Pak. Terus Takut. temen saya juga namanya Mas Toro yang sekarang menjadi anggota DPRD Kota, itu juga dihubungi karena saya sama Mas Toro ini menjadi motor penggeraknya Kampung Warung Boto. Kebetulan tabiat kami sama nih. Setiap kali nomor yang telepon belum dikenal tidak diangkat. Nah, suatu kali kami duduk ngobrol bareng karena kami sedang mengkonsep kegiatan. Saya cerita sama Mas Toro ini, Mas aku kemarin baru telepon nih, nomornya iki gitu kan. Nah Mas Toro ini juga bilang, aku juga iya, nomornya Nduko sama gitu. Wah gege satu orang nih. Nah sedang kami bicara tentang acara yang akan kami laksanakan, kebetulan nomor ini telepon. Telepon aku ya, telepon lagi, angkat. Tak angkat kan. Waktu saya angkat, dia memperkenalkan diri dari kesekretariatan presiden. wah, kaget. Ya, antara kaget dan enggak ya, karena penipuan kan sudah ada dari dulu nih. Ya saya menanggapinya juga serius enggak begitu akhirnya. Waktu itu dia tanya, kalau mau prewedding di situs Warung Boto caranya gimana Mas gitu kan. Ya saya bilang kalau silakan melakukan atau silakan membuat surat perizinan ke BPCB DIY. Kalau alamannya jauh bisa lewat email begitu. Oke Mas, terima kasih. Nah, selesai di situ. Kemudian selang beberapa hari berikutnya nelpon lagi. Karena sudah pernah saya angkat lagi. Dia bilang sama saya, dia minta pendapat. Ada beberapa destinasi wisata yang ada di Jogja yang paling menonjol gitu kan. Karena saya punya destinasi Warung Boto, situs Warung Boto, ya saya angkat kampung situs Warung Boto. Oke, terima kasih. Nah, selang beberapa hari berikutnya telepon lagi, lebih mengkerucut lagi. Kalau menurut Mas Pur, dari 3 destinasi ini mana yang paling menarik? Yang pertama adalah Tebing Breksi, kemudian yang kedua Puncak Bukit Hutan Pinus Mangunan. Nah, yang ketiga situs Warung Boto. Saya suruh membuat narasi lagi. Mana yang paling bagus nih? Ya karena saya punya Warung Boto ya kan, punya pesantren Jawa. Saya tawarkan bahwa dulu pesantren Jawa Minang itu begini ya. Pokoknya le dombes kayak gitu. Nah, habis itu selesai. Nggak ada kegiatan, nggak ada apa. Pas hari hanya
saat kami melakukan kegiatan atau ada kegiatan di SD Square Festival Kampung Wisata Warung Boto. Oh iya. Hari pertama kegiatan dari pagi sampai siang persiapan, kemudian sorenya peresmian atau pembukaannya. Di sela-sela kegiatan itu ada salah seorang teman saya, warga Warung Boto yang tinggalnya di dekat situs Warung Boto. Itu SMS saya, Mbak. Mas, kok oke tentara sliwer-sliwer di situs Warung Boto toh, kayak gitu kan. Kok oke polisi sliwer-sliwer di situs Warung Boto toh, nah gitu kan. Waduh, aku kurang ngerti ya toh. Saya telepon sama Babinsa sama Babin Kamtibmas. Yang di Warung Boto sama Pak Lurah juga. Dan di situs Warung Boto banyak tentara, banyak polisi, ada apa ya, dan tolong di karaoke gitu. Saya bilang Pak Lurah juga kayak gitu. Pak Lurah, di situs Warung Boto banyak tentara, banyak polisi, ada apa ya Pak? Tolong di karaoke saya di SD Square ini ya. Akhirnya mereka bertiga datang ke sana. Waktu itu belum cerita banyak, tapi yang pasti setelah selang 2 hari berikutnya Pak Lurah bilang ternyata ada sesi private-nya Mbak Kahiyang sama Mas Bobi. Nah, pada saat itu gitu. Nah, Pak Lurah sendiri pada hari itu juga dia melakukan pengambilan gambar ke Mbak Kahiyang sama Mas Bobi itu, disamperin sama Pas Pampres. Maaf Pak, izin bisa dihapus fotonya. Jadi pada saat itu memang benar-benar tertutup, meskipun ada beberapa warga yang melihat tapi tetap dari jauh. Kemudian kalau ada yang mengambil gambarnya, warga mengambil kamarnya, itu tetap harus dihapus. Perintah Pas Pampres seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai kegiatan private-nya Mbak Kahiyang ini, hari berikutnya saya telepon sama BPCBDIY. Kebetulan kanitnya saya kenal kan. Bu, kok kemarin ada acara foto private kok nggak ngasih tahu sama saya? Wah, saya diwanti-wanti nggak boleh ngasih tahu Mas, begitu kan. Jadi yang tahu itu BPCBDIY. Iya, BPCBDIY sama yang bergerak di sana itu kan. Biar nggak ini juga biar nggak rame gitu. Nah, habis itu di hari kedua kegiatan Dinas Pariwisata tahu kalau di situs ada private-nya Mbak Kahiyang. Saya dipanggil sama Pak Kadis. Mas Pur, kok sampai nggak ngasih tahu di situs Warung Boto ada private-nya Mbak Kahiyang? Saya aja nggak tahu Pak. Tertutup. Terus habis itu selesai semuanya. Teman-teman yang ada di situs Warung Boto itu baru ngomong, pantas akan ada private-nya Mbak Kahiyang. Yang biasanya tukang bakso nggak jualan di situ, jadi ada di situ, gitu kan. Yang tukang somai ada itu nggak pernah jual, kok jualan di situ. Ternyata mungkin penjual bakso sama penjual somai itu intel ya. Rame-rame. Bukan rame-rame, tapi dia menggambar situasi gitu loh. Setelah kegiatan private-nya Mbak Kahiyang itu, teman-teman yang tinggal di situs Warung Boto itu baru sadar kalau mungkin ada intel-intel yang menyamar jadi tukang bakso. Nggak pernah ada tukang bakso lewat situ kok tiba-tiba nongkrong di situ. Tukang somai nggak bisa lewat situ kok nongkrong di situ. Akhirnya mereka baru tahu kalau akan ada kegiatan private-nya Mbak Kahiyang. Nah, 1 minggu setelah private itu, Mbak Kahiyang sendiri lewat Twitternya dia posting foto itu. Nah, setelah itu jadi viral, banyak banget. Puncak kunjungan yang ada di situs Warung Boto itu Lebaran tahun 2019. Ya masuk ke situs Warung Boto pada saat libur Lebaran 7 hari itu, woi kayak mall. Kita mau saking ramenya kita mau selfie begini aja udah kamarnya sudah goyang-goyang begini. Belakangnya banyak banget orangnya. Karena saking banyaknya pengunjung yang masuk ke situs Warung Boto. Jadi itu mulai rame banget itu pas karena ada private-nya Mbak Kahiyang itu. Terus setelah itu berduyun-duyun, berbondong-bondong calon-calon pengantin yang pengen private di situs Warung Boto juga. Jadi banyak. Terus ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ya. Dari banyaknya tadi kolaborasi atau kerjasama dengan macam-macam pihak, terus bagaimana sih Pak cara dari Kampung Wisata Warung Boto ini sendiri untuk menjaga hubungannya gitu Pak, menjalin hubungan yang pasti kami selalu berkomunikasi dengan mereka. Jadi seandainya ada satu kegiatan atau ada hal yang lain terkait permasalahan maupun apapun yang terkait dengan kegiatan kedua belah pihak, kami selalu komunikasi. Kalau seandainya memang ada vakum kegiatan ini, tidak ada apa-apa, tidak ada event atau tidak ada pameran atau tidak ada apa-apa, kami tetap menjalin komunikasi dengan mereka. Yang pertama tujuannya adalah supaya mereka tetap merasa diperhatikan sama kami. Kemudian yang kedua supaya
jalinan yang terhubung selama ini tetap terjalin dengan baik. Paling tidak menjaga silaturahim antara saya dengan beberapa pihak yang sering bekerja sama dengan kami itu lewat komunikasi. Ya. Jadi kuncinya komunikasi ya Pak? Ya, komunikasi menjadi kunci sarana keterlibatan kedua belah pihak. Gitu. Baik, udah nih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aku sudah. Sudah. Oke. Baik, sepertinya sudah cukup sekali Pak obrolan kita Oke. siang ke sore kali ini. Nah, Ya. terus Terima kasih banyak ya Pak. banyak Pak, banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Sharing-sharingnya. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini menjadi sarana promosi juga bagi kami. Ya, jangan lupa datang ke warung Boto ya teman-teman. Ya, kami tunggu. Terima kasih. Oke, terima kasih, guys. Terima kasih guys. Terima kasih juga teman-teman udah menonton podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih.